Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Nanda Cayani dari kelas 1H, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011031144. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Baik, yang pertama yaitu mengenai konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan manusia. Terus untuk yang kedua, hakikat perkembangan peserta didik. Terus untuk yang ketiga, hakikat perkembangan dan pertumbuhan individu dalam rentang kehidupan. Terus untuk yang keempat, aspek-aspek perbedaan individu dan implementasinya bagi penyelenggaraan pendidikan. Terus untuk yang kelima, aspek perkembangan intelektual dan fisik motorik. Untuk materi yang keenam dan ketujuh digabung menjadi aspek perkembangan sifat-sifat kepribadian dan implikasinya bagi pendidikan. Terus untuk materi yang ke-9, tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang ke-10, faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan peserta didik. Yang ke-11, konsep dasar multiple inteligensi. Yang ke-12, pengembangan multiple inteligensi. Untuk yang terakhir yaitu reward dan punishment. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yaitu pengertiannya, perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Sementara itu, untuk pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya berat badan atau ukuran badan dan tinggi badan. Selain itu, ada pula perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan merujuk kepada perubahan khusus aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Terus juga ada perbedaan merujuk pada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Ada pula perbedaan dari perkembangan, yaitu merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial fisiologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase yaitu bayi dan anak-anak, di mana pada masa bayi dan anak-anak mulai belajar berjalan, belajar berbicara, belajar makan makanan yang padat, belajar mengetahui mana yang salah dan benar, dan serta mengembangkan kata hati nurani. Terus yang kedua yaitu masa anak sekolah. Pada masa anak sekolah ini, anak-anak mulai belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebayanya, belajar membebaskan ketergantungan diri dari orang tua, dan bisa dibilang belajar mandiri. Pada yang ketiga yaitu masa remaja, di mana perkembangan skalanya mulai skala nilai, terus persiapan mandiri secara ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Terus yang berikutnya yaitu masa dewasa awal, di mana anak mulai bekerja, memilih pasangan hidup, mulai membentuk keluarga. Terus untuk yang kelima masa dewasa madya, di mana anak menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan psikologi. Terus juga anak mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai reward dan punishment. Reward adalah pemberian sesuatu pada orang lain sebagai bentuk penghargaan untuk cenderamata dan kenang-kenangan.
Bentuk-bentuk reward yaitu reward bisa diberikan dalam bentuk benda atau barang yang disenangi untuk macam-macam metode pendidikan, yang bisa diberikan dalam bentuk sikap atau perbuatan guru yang bisa dijadikan reward, seperti misalnya guru mengangguk karena anak itu sudah memberikan jawaban yang benar. Dengan cara sederhana seperti itu aja, anak bisa merasa bahagia. Dan yang kedua itu, guru bisa memberikan kata-kata yang menyenangkan atau memberikan pujian. Untuk punishment sendiri yaitu merupakan penderitaan yang diberikan atau disebabkan secara sengaja oleh pendidik sesudah siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ada pula macam-macam punishment, diantaranya punishment asosiatif, punishment logis, punishment normatif. Jenis-jenis punishment antaranya yang diberikan di sekolah. Misalnya anak dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk diberikan nasihat, bukan untuk dihukum. Dan juga bisa menyuruh siswa itu sendiri untuk meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan, atau dengan memberikan tugas tambahan, misalnya untuk anak yang bersalah agar mereka jerah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Ayo,